Selamat pagi Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Gira Laura Sombing dengan NPM 211402135. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron selama waktu tertentu. Atau secara singkat, kapasitor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Dalam rangkaian elektronika, kapasitor disingkat dengan huruf C. Kapasitor mirip dengan baterai. Bedanya yaitu pada baterai mampu menampung energi lebih banyak dibanding dengan kapasitor walau dengan ukuran fisik yang sama. Sedangkan kapasitor dapat mengeluarkan energi yang di dalamnya dengan cepat. Jadi antara kapasitor dengan baterai mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu juga, simbol kapasitor dengan baterai hampir mirip. Yang membedakan adalah kalau kapasitor garisnya sama panjang, sedangkan baterai ada yang panjang dan ada yang pendek. Karena kapasitor merupakan komponen elektronika yang paling kenal dan paling umum digunakan, maka kapasitor memiliki banyak fungsi. Yang pertama, menyimpan arus dan tegangan listrik sementara waktu. Yang kedua, penyaringan atau filter di dalam sebuah rangkaian elektronika, misalnya power supply ataupun adaptor. Yang ketiga, penghilang bouncing atau percikan api jika dipasang pada saklar. Yang keempat, menjadi kopling antara rangkaian elektronika satu dengan rangkaian elektronika lainnya. Yang kelima, menghemat daya listrik jika dipasang pada lampu neon. Yang keenam, isolator atau penahan arus listrik untuk arus AC. Yang ketujuh, pelata gelombang dengan tegangan DC untuk mengubah tegangan AC. Sebuah kapasitor terdiri dari dua lembar konduktor yang biasanya terbuat dari emas dan aluminium yang dipisahkan oleh medium dielektrik juga ada. Kedua konduktor itu dihubungkan dengan terminal listrik yang akan mengalirkan muatan listrik melewati dua lempeng dan materi dielektrik tersebut. Jadi, sebagian arus listrik yang mengalir itu akan disimpan oleh kapasitor dengan tujuan untuk mengendalikan arus itu. Nah, bagaimana cara agar muatan listrik pada kedua pengalihan konduktor bertambah? Atau apa yang harus dilakukan agar terjadi perpindahan elektron lagi? Jadi, perpindahan elektron terjadi cuma saat beda potensial listrik di antara kedua kutub baterai lebih besar daripada beda potensial listrik di antara kedua keping konduktor. Agar terjadi perpindahan elektron lagi, muatan listrik pada masing-masing pelat konduktor bertambah, maka baterai yang dipakai diganti dengan baterai lain atau sumber tegangan lain yang mempunyai beda potensial listrik lebih besar. Perpindahan elektron terhenti saat beda potensial sumber tegangan sama dengan beda potensial kapasitor, karena kalau beda potensial sumber tegangan semakin besar, maka beda potensial kapasitor jadi semakin besar. Nah, berdasarkan ulasan tadi, dapat kita simpulkan kalau semakin besar muatan listrik yang tersimpan pada masing-masing pelat konduktor, maka semakin besar beda potensial listrik antara kedua pelat konduktor tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kapasitor. Nah, jadi jenis-jenis kapasitor ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu jenis berdasarkan bahan dan berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan bahan, yaitu contohnya yang pertama itu ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik itu merupakan kapasitor yang isolatornya terbuat dari keramik dan berbentuk bulat tipis ataupun persegi lipat. Kapasitor keramik tidak memiliki arah atau polaritas, jadi dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Pada umumnya, nilai kapasitor keramik berkisar antara 1 picofarad sampai 0,01 mikrofarad. Kapasitor yang berbentuk chip umumnya terbuat dari bahan keramik yang dikemas sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan peralatan elektronik yang dirancang makin kecil dan dapat dipasang oleh mesin produksi SMP. Yang kedua, kapasitor polester. Jadi, kapasitor polester adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari polester dengan berbentuk persegi empat. Kapasitor polester dapat dipasang terbalik dalam rangkaian elektronika
atau tidak memiliki polaritas arah. Yang ketiga itu kapasitor kertas. Kapasitor kertas itu adalah kapasitor yang isolatornya terbuat dari kertas, dan pada umumnya nilai kapasitor kertas berkisar di antara 300 picofarad sampai 4 mikrofarad. Kapasitor kertas ini tidak memiliki polaritas arah atau dapat dipasang bolak-balik dalam rangkaian elektronika. Yang keempat itu ada kapasitor mika. Kapasitor mika itu adalah kapasitor yang bahan isolatornya terbuat dari bahan mika. Nilai kapasitor mika pada umumnya berkisar antara 50 picofarad sampai 0,02 mikrofarad. Kapasitor mika ini juga dapat dipasang bolak-balik karena tidak memiliki polaritas arah. Dan yang terakhir itu ada kapasitor tantalum. Jadi kapasitor tantalum ini juga memiliki polaritas arah positif dan negatif, seperti halnya kapasitor elektrolit, dan bahan isolatornya juga berasal dari elektrolit. Disebut dengan kapasitor tantalum karena kapasitor jenis ini memiliki bahan logam. Kapasitor tantalum dapat beroperasi pada suhu yang lebih tinggi dibanding dengan tipe kapasitor elektrolit lainnya. Oleh karena itu, kapasitor tantalum merupakan jenis kapasitor yang berharga mahal. Pada umumnya juga dipakai pada peralatan elektronika yang berukuran kecil seperti handphone dan laptop. Nah, kemudian jenis kapasitor berdasarkan bentuk. Jadi, kapasitor berdasarkan bentuk ini ada 3 contohnya. Yang pertama, kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar ini merupakan kapasitor yang terdiri dari 2 keping atau pelat konduktor yang sejajar. Masing-masing pelat mempunyai luas penambang atau A yang sama besar, dan kedua pelat terpisah sejauh jarak tertentu. Nah, pada gambar dapat kita amati salah satu pelat konduktor bermuatan positif, sedangkan pelat konduktor lainnya bermuatan negatif, di mana jumlah muatan listrik pada masing-masing pelat sama besar. Baru yang kedua itu, sebuah kapasitor tersebut terdiri dari 2 buah bahan yang berbentuk bola yang disusun secara paralel. Bola yang kecil di bagian dalam dan bola yang lebih besar di bagian luar. Bola kecil dalam jari-jari R sama dengan A diberi potensial listrik positif, dan bola besar dengan jari-jari R sama dengan B diberi potensial negatif. Yang ketiga, kapasitor yang dibentuk oleh 2 buah silindris koaksial. Jari-jari dalam A, jari-jari luar panjang. Medan listrik pada daerah antara kedua silinder dapat dihitung dengan lurus dengan hukum Gauss. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran kapasitor. Pengukuran kapasitor secara umum dibedakan menjadi 3. Itu yang paling sering kita dengar, yaitu mikrofarad, nanofarad, dan picofarad. Nah, dapat kita amati pada gambar ini. Artinya yaitu sebuah kapasitor memiliki tegangan maksimal sebesar 16 volt dengan kapasitas kapasitor sebesar 10 mikrofarad. Nah, selanjutnya yaitu rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor dibedakan menjadi 2, yaitu rangkaian kapasitor seri dan rangkaian kapasitor paralel. Jadi pada rangkaian seri, 2 kapasitor atau lebih disusun secara seri dengan ujung yang saling disambungkan secara berurutan. Saat disambungkan secara seri, maka kapasitor memiliki nilai kapasitas yang berbanding terbalik dengan nilainya masing-masing. Jika rangkaian cukup banyak, maka semakin kecil nilai kapasitasnya. Namun, tegangan kerjanya menjadi lebih besar pada rangkaian seri. Rumus untuk kapasitas rangkaian kapasitor yaitu CS sama dengan C1 kali C2 dibagi C1 tambah C2. Selanjutnya itu rangkaian paralel kapasitor. Itu merupakan gabungan 2 kapasitor atau lebih dengan menyatukan titik kunci yang sama. Itu total nilai kapasitasnya merupakan perjumlahan kapasitas dari masing-masing kapasitor. Sementara itu pada rangkaian paralel tidak terjadi perubahan pada tegangan kerjanya. Rumusnya yaitu CP sama dengan C1 ditambah C2. Nah, selanjutnya yaitu rumus untuk mencari kapasitas kapasitor, yaitu Q sama dengan C dikali V, di mana Q sama dengan kekuatan
sebesar 0,4 mikrofarad. Terus ini mikrofarad kita ubah menjadi 0,4 dikali 10 pangkat min 7 farad. Terus yang diketahui lagi, baterai dengan ukuran 12 volt, berarti F sama dengan 12 volt. Ditanya tadi berapakah muatan yang tersimpan dalam kapasitor seperti C. Terus penyelesaiannya yaitu C sama dengan Q per T. Jadi Q nya tadi sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 7 dikali 12 volt. Jadi hasilnya 4,8 dikali 10 pangkat min 6. Jadi muatan yang tersimpan dalam kapasitor adalah sebesar 4,8 dikali 10 pangkat min 6.